Apa? Dilihat. Gila. Ampun. Kurang banter. Nampak di layar ya? Oke, Ustadz. Oke. Ini diisi sesuai kemarin, nama, kelas, ya. Nah, ini diisi juga 8A, tujuan pelajaran ya. Saya mencontohkan ini sing wis ono ae. Godheke Umi, Miani. Nah, contohkan tujuan pelajarannya adalah membaca teks dan menghafal surat pendek beserta terjemahnya, terus makna. Oke. Bagaimana sekarang 8A diisi tabelnya? Aspek yang dinilai, ini kriteria 1, deskriptor dan kualitatif, serta rentangan nilainya. Nah, ini dari 7A kemarin, kode Umi, 7A kan ini kan. Nah, kemarin 7A ini. Mahir, cakap, layak, baru berkembang ya. Aspek nilai ini. Nah, ini sama dengan di 8A. Di copy aja dari 7A. Di copy dari LK7A ya. Aspek yang dinilai. Persis. Kemudian mahir, cakap, layak, berkembang, masukkan di sini. Kriteria 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal dikasih skor. Lengkap dan sesuai tajwid, skor 91 sampai 100. Tidak lengkap tapi sesuai tajwid, 81 sampai 90 dan seterusnya. Jelas? Taruh sini, beres, selesai. 8A. Siapa tanya? Halo, siapa tanya? Saya belum menilai tugasmu yang tugas LK6, LK7, LK5 masih 10 orang. Itu karena bukan berarti nilainya 0, tidak. Tidak ya, itu saya belum menilai. Tidak ada masalah. Ya. Meskipun saya belum menilai, mungkin besok pagi tak cicil untuk menilai subuh. Gitu. Yang penting jatahnya itu sampai akhir ini. Penilaian harus sudah lengkap. Siapa tanya ini? Halo? Cukup insya Allah Ustadz. Insya Allah Oke. sampun Ustadz. Kalau cukup. 8B. Tujuan kayak tadi. Ya. Nah, ini disimulasi untuk peserta didik. Tuliskan 5 peserta didik aja di sini. Nggak usah banyak-banyak. Karena ini simulasi. Jadi 5 baris, 5 peserta didik ya. Ini kan 3 tambah 2. Kualitas bukti indikator 1. Jadi seakan-akan piro nilai peserta didikmu itu. Ayo Umi muni peserta didik sapa jenenge situ ae. Syifa Ustadz. Siapa? Iya. Siapa itu menurut kamu dia Pandai. mahir? Ayo. Kalau dia masuk kategori kriteria 1, 2, 3, 4. Kriteria 1. 1. Oke, 1 ya. 1 Iya. misalnya kriteria 1, berarti 2 nggak usah diisi. 3 nggak usah. Ini diisi 4 loh ya, kualitas bukti ini. Jadi yang ini, tak merah ini. Tulisannya saya merah. Ini diisi 4 sesuai dengan yang di atas tadi. 4 ini loh. Kriteria 1, 2, 3, 4. Karena ada 4. Ya, kalau kriteria 5 ya tulisin 5 kolom kayak gini. Yang merah ini diganti 5 kolom. Oke? 4 ini 4 kolom. Jelas ya? Halo? Oke, oke. Siapa dia kriteria berapa? 1. Kriteria 1 nggih. Oke, skor piro? Skor 95.
Oke, skor 95. Gede men. Nah, anaknya memang pandai, Ustaz. Wes. Nggih. Kriteria 1 itu kan lengkap dan sesuai tajwid kan? Nggih. Oke. Jadi di sini membaca apa iki? Surat At-Takasur, gitu Kasur. kan? Nggih. Ya, Nggih. dengan lengkap Sesuai tajwid. dan sesuai tajwid. Kan 95 kan? Ada yang kurang toh? Nggih. Oke. Hanya saja saat ayat ke berapa? Ayat ketiga Nggih. ada satu ke Ke apa ketidaksempurnaan tajwid atau gimana itu bahasanya? terserah. Tajwid nggak Nggih. cocok nggak apa-apa. Ini Nggih. apa kira-kira? Tajwid nggak Tajwid cocok kurang boleh. sempurna. Tajwidnya kurang sempurna. Bacaan tajwid. Oke. Saat ayat ketiga ada kurang. Nggih. Tajwid yang dajawis. Ada tajwid Ya. yang kurang, nggih, kurang Kurang tepat. tepat. Wes, mari. Ini kosong. Kosong. Ini kosong. Nggak ada diisi dia karena apa? Nilainya 95. Nah, deskripsi kemampuannya apa ini? Ya, ditulis. Kemampuan membaca sangat bagus. Tajwid sudah sempurna. Hanya saja kadang merasa berdek. Berdek apa? Grogi saat Kurang percaya diri. Oke. Nggih. Grogi ya, enggak usah percaya diri, grogi enggak loh. Juga saat membaca mempengaruhi. Hanya saja kadang merasa grogi sehingga pengaruhi baca, terutama tajwid. Mari. Oke. Terus kalau bisa ini diisi, jangan yang kriteria 1 tok semua 5 orang, jangan. Welek berarti. Minimal 3. 5 orang itu ada kriteria 1, ada yang kriteria 2, ada yang kriteria 3. Syukur-syukur ada yang kriteria 4, enggak masalah. Kan simulasi ini. Nggih. Ya, sehingga Anda nanti sebagai guru bisa benar menerapkan ini gitu loh, penilaian ini. Oke? Nggih, Ustaz. Saya tanya. Ini 8B. Diisi hanya 5 orang. Dan ada kriteria 1, kriteria 2, 3, dan 4. Deskripsi kemampuannya di sini ditulis. Ya. Nggih. Ini bukan nilai, ini skor gitu. Oke? Udah? Nggih. 8C. 8C ini podo. Cuman ini ditulis materi untuk sumatif. Sumatif itu berarti ono formatif, ono sumatif. Ya. Nggih, Ustaz. Sumatif ini tulis lengkap dengan materinya. Ada perspektif yang Anda lakukan. 1 atau 2? Apa Umi? Piro? Untuk sumatif 1 biasanya Ustaz di akhir semester itu. Ya wes tulisan di gini tok. Nggih. Misalnya di gini Sipa. Apa ini kira-kira? Kira-kira apa? Materi ini apa aja? Surat Bukan hanya Al-Asr. alta kasur. Bukan hanya alta kasur, tapi apa? Al-Asr, surat Al-Asr, Terus? Al-Maun, At-Takasur. Ono tes harus kamu waspadai. Ono tes ini, non tes ini bisa apa? Tugasnya misalnya. Tugas ya.
Jadi tugas selalu lengkap, misalnya begitu. Ya, dan skor tinggi di atas KKM, misalnya begitu. Di atas 70 boleh dah. Ya, non tes berarti kan bisa tugas, ya. Tugas selalu lengkap dan skor tinggi, gampangannya misalnya gitu. Tugas selalu lengkap dan skor tinggi, di atas 70 boleh. Ya, gak dikei skor sakarepmu. Kalau saya tak kayak skor, soalnya kaitannya dengan ini. Atau mungkin 80 boleh. Nah, ini tes adalah ada tes lisan, kamu ada tes tulis, Tulis. ya. Nggih. Lah, sumatif di sini ada tes lisan apa tes tulis? Tes tulis, Ustaz. Sumatif di gini, tes tulis. Nggih. Oke. Materinya apa? Jadi di sini kamu tulis sumatif tes tulis. Materi apa saja? Di kudu ditulis. Tuliskan lengkap materinya. Jadi di sini tes tulis dengan materi satu apa? Surat Al-Asr. Apa iku lapo? Oh, menyatakan isi pokok surat Al-Asr. Terus Eh, menghafal. menerjemahkan enggak? Menerjemahkan ono apa enggak tes tulisnya menerjemahkan? Ada Ustaz. Ya wes ditulis iki misalnya menerjemahkan. Oke. Menerjemahkan surat. Surat apa ae? Nggih. Tulisannya gini, kasur, terus apa nih? Dan Al-Asr. terusnya gitu loh. Ya wes Nggih. tulisan kok. Ini Menerjemah. Menyatakan isi isi pokok. pokok. Nggih. Surat apa? Sing lengkap suratnya. Nggih. Menyatakan makna, ya kan? Nggih. Dengan bahasa sendiri. Iki bisa esai iki. Gak peduli pilihan ganda tulis sendiri ini wong iki materi ini. Apa? Itu loh, 4 apa saja. Lengkap kan materi ini? Karena Nggih. kan hanya satu. Sumatif 2, 3 enggak kamu lakukan. Di situ tuh diisi. Lek 2 ya 2 diisi gitu loh. Nggih, insyaallah. Wes. Sekarang tes. Iki non tes iki tes. Tes berarti tes tulis kan? Nah, Nggih. berapa kali tes tulis iki? Berarti sesuai surat data. Kasur ono berapa surat itu? Ada surat. Nah, kono berarti tulisan tes iku. Skor tes ya. Berapa? Per surat nggih Ustaz nggih. Iya ya, iya. Kan ini formatif ya berarti. Nggih. Misalnya 85, 85. 85, 90, 95 misalnya ngono. Nah, iki nilai akhir sumatif. Piro? 91 misal 90 gampang ae. Nilai rapot piro? 90 kayaknya Ustaz. Kamu ya, saiki deskripsinya apa? Sampul itu melambangkan apa ndek iki? Menerjemahkan, mekanisi pokok, menyatakan makna, terus apa nih? Ini sampul ini kan bagus berarti. Dalam menerjemahkan, lengkap ya. Lengkap dalam menerjemahkan. Menerjemahkan surat-surat pendek. Terus, konek. Menyatakan isi pokok. Ya, itu di kono. Ini ditulis. Menyatakan isi pokok mang apa? Tepat Nggih. dalam
Bahasamu digawe sing penilaian lengkap dan benar iku lho. Hmm. Mang apa kriteria iki mang dikene iki? A lengkap di isi pokok. Tepat dan lengkap iki kan? Nggih. Ya. Nggih, Niki Ustaz. tulisan di kene. Tepat dan lengkap dalam Menyatakan menyatakan isi pokok. Ya. Terus, apa? Tepat dan lengkap lengkap dalam dalam menyatakan makna surat. Gini kan? nggih, Terus Ustaz. apa mana? Tepat dan lengkap. Tepat dan benar boleh. Dalam memberi Memberikan contoh beri perilaku laku dan sikap sesuai sesuai surat. surat. Wes, mari. Siapa yang panjang? Nggih. Wes ini deskripsinya satu anak gitu loh. Yang lain begitu ya. Jadi deskripsi ini hati-hati harus melambangkan dari sumatif. Jadi kayak ini menerjemahkan, menyatakan isi, menyatakan makna, memberi contoh, sama tinggal digiring merono, ditulis apa? Diberi derajat. Ya, kenapa harus sudah menyatakan pada kriterianya ada derajat. Ada derajat itu bisa diukur. Nek gak ono derajate, angel diukur. Jelas, berilah derajat agar bisa diukur. Nek gak ono derajate, angel diukur. Budi dapat naik sepeda. Budi dapat naik sepeda. Angel diukur. Budi dapat naik sepeda dengan sempurna. Lah, itu baru jelas. Jadi ini boleh kamu tulis deskripsi, ditambahi, ya, dapat menerjemahkan surat pendek dengan lengkap dan benar boleh. Begitu bahasanya Umi. Dapat menerjemahkan surat pendek dengan lengkap dan benar. Dapat menyatakan isi pokok surat pendek lengkap boleh. Dapat menyatakan makna surat dengan bahasa sendiri. Dengan tepat dan benar. Dapat memberi contoh gitu loh Umi. Itu deskripsi ya. Lebih bagus digawe ngono. Yes, nah. Jelas? Ya, itu deskripsi. Cantik ngono kok itu. Oke. Sebelum 8D siapa tanya? Halo? Kalau Ustaz ngapunten, kalau misalkan yang menghafal itu dimasukkan di tes tulis kan di bahasanya apa menuliskan gitu apa gimana Ustaz? Tes tulis lesan itu. Nggih, mboten tes tulis. Jadi untuk mengetes hafalannya dia itu dimasukkan. Ayo kan lesan Mbak. Nggih. Kan lesan Mbak. Ya tulisan tes lesan piro. Enggak apa-apa. Nggih. Begini ya. Misalnya tes lesan ya. Tes lesan dengan skor piro. Dengan skor misalnya piro, tes lesan piro. 90. Nggih. Kemudian tes tulis dengan skor 4 iki. Boleh. 4 kan iki? Nggih. Ya, wes mari gitu loh. Ya, baru nilai akhir sumatif. Iki mek simulasi ini gak beneran. Hanya Anda bisa menerapkan Kak yang sudah ditulis di LK sebelumnya. Hanya itu saja melihatnya. Oh, sudah membuat kriteria. Ya apa menerapkan kriteria ini sekarang menerapkan ya apa? Oh, diterapkan yang iki. Sebelum buat raport. Di pengolahan hasil iki. Nah, setelah di pengolahan hasil baru nanti membuat raport. Tapi ini dulu diisi lembar kerja dulu.
Ada kualitatif, ada kuantitatif. Baru nanti raport. Jadi di sini yang 8D kuantitatif. Nama peserta Siva. Tinggal melakukan, nah ini itu kan, ya. Nah, Iya, Ustaz. ini tadi apa? Ini diisi, diganti nih. Jangan melakukan penjumlahan bilangan cacat, salah. Sumatif P1 mah ngopo. Ya, Iya. ya. Ini loh, sumatif lingkup materi. Jadi materi ini menghafal, menerjemahkan, terus apa? Isi pokok dan makna serta memberi contoh. Wis, surat pendek. Mari. Nah, ini tulis di sini iki sing jeru. Artinya deskripsi. Ngerti? Umi? Iya, insya Jadi Allah. gini ditulis menterjemah. Terjemahan bolehlah menterjemah. Kemudian apa? Setelah menerjemah apa? Menyatakan isi pokok. Oke. Langsung aja isi pokok. Isi pokok, makna, Nah, contoh. dan memberi. Dan contoh sikap. Iya. Sesuai surat pendek. Surat. Mari. Wes, mari. Baru ini diisi di iki mang. Dipindah. Nah, ini dipindah. Lingkup materi. Nah, ini dipindah. Sipa iki mang. Ini kan deskripsinya Sipa iki. Kari mindah tok ini. Dipindah ini. 8A itu untuk kuantitatif, maaf. Oh, enggak apa-apa. Ini memahami jenis dan karakter motor. Oh, bukan. Sama dengan tadi. Ini non-tes ya, ini. Paste. Ya. Terus sumatifnya piro, Mang? Sumatifnya Mang piro? 10, ya. Non-tes. Oh, Ya. non-tesnya Non-tes mengerjakan piro? tugas. Iya piro? Misalnya Misalkan 85. 80 gitu. Gampangane. 90. Nah, nilai akhir iki 90. Nah, ini nilai rapor. Nah, nilai rapor ini. Ya. Oke. Ya. Nah, nanti saat menghitung nilai raport, Anda akan menggunakan niki rerata S ditambah AS. S tambah AS. S itu sumatif tambah nilai akhir ini. Bagi 2. 60 ini loh, San. S tambah AS. Berarti S-nya itu nilai akhir sumatif, nilai akhir nilai NA sumatif akhir semester, baru ini korapot. Bagi 2 ya. Selesai. Kuantitatif, skor tok mari. Kosong telu ini. Nah, begitu nanti anak yang kedua, apa yang ketiga apa dan sebagainya. Baru kualitatif Sipa. Nah, ini kan teori, ada teori nih. Sumanti mulai 1 kali doa, Umi. Ya, ya, iki ya pajat tadi. Tes tulis dengan materi menerjemah. Iki 3, 4, dan seterusnya. Iki 000. Kemudian sumatif akhir semester lagi teori ini gak boleh diisi skor. Ini isinya bukan skor ini. Ya. Nah, kemudian nilai akhir semester. Ini kualitatif loh ya. Kudu skor loh. Skornya lama 90 iki. Nah, 90 kan. 90 iki menandakan apa nih? Ini ditulis.
Ini ditulis. Ya padha mbek iki gak apa-apa. Sesuai kriteria nggih Ustaz. Enggak ada masalah. Iya. Misalnya di gini, wis mat. Persis. Nilai akhir sumatif iki teori, cuman teorinya kan teori ini ada kelemahan sedikit kan. Ya ini saat ini sumatif akhir semester teori, nilai akhir semester diisi podo apa-apa. Ya. Nggih. Oke. Nanti ini kamu isi 90 gak apa-apa. Gantiin. Kenapa? Karena sudah ditulis deskripsinya di samping kiri. Karena di samping kiri iki deskripsi. Deskripsi dari mana? Dari iki. 90 iki loh. Kok 90 teko di iki mang dipindah. Nah, iki loh dipindah. Deskripsi, oke? Kan nilai raport itu. Nggih. Ah, iki dipindah wis. Pindah ini. Gak angel-angel. Ah, dipindah iki enggak apa-apa. Jadi ini bahasanya diganti. Menerjemahkan surat pendek lengkap dan benar, gitu kan? Nggih. Lengkap dan tepat. Terus menyatakan makna, menyatakan makna isi pokok, apa itu? Lengkap dan tepat. Pokoknya kok anu dewe lah. Nggih. Sesuaikan dengan deskripsinya. Kriteria nggih. Iya, terus ini menyatakan makna. Nah, itu tiga pointer ya. Oh nggih. Iya, tiga pointer. Menyatakan makna itu tepat dan benar misalnya. Terus memberi contoh. Sikap sesuai surat. Iki apa? Dengan tepat dan benar misalnya. Pokoknya isinya ini iki. Yes. Skor. Jadi skor ini deskripsinya iki loh. Kenapa kok dia oleh 90? Iki deskripsinya. Yang ini. Ini deskripsinya. Dari skor 90. Nah, kalau sudah selesai, barulah dibuat raportnya di sini. PAI, skor 90. Capaian kompetensi. Tercapai enggak ini? Capaian kompetensi. Tercapai. Iya, tercapai. Tercapai ku apa isine? Tercapai ku ditulis apa? Mang iku menerjemahkan apa di capaian kompetensi ini dhuwur mang lho. Nggih. Di dhuwur, ya. Berarti di Oke. semua itu nggih, Ustaz. Semua deskripsinya itu dimasukkan situ nggih. Iya, Semua. iki duduk Pancasila ambil bahasa Indonesia kok isi enggak usah. Satu nilai tok itu loh. Nggih. Pendidikan agama dan budi pekerti. Kompetensi ini diisi tercapai sesuai yang kompetensi di awal itu ditulis di sini ditambahi tercapai. Ya. Semua Oke. materi nggih, Ustaz. Semua materi berarti nggih di situ nggih. Surat apa saja gitu. Capaian kompetensi mau apa kok semua materi apa sih? Oh, nggih. Gelap biar ada no iya. Iya. Capaian materi gitu. itu lebih singkat. Itu lebih singkat capaian materi. Ditulis tercapai. Tercapai dalam apa? Tercapai dalam apa? Tercapai dalam apa? Boleh. Gitu loh. Ya, capaian kompetensinya ono telu misalnya ya tercapai dalam A, tercapai dalam B, tercapai dalam C. Mari. Oke. Wes, mari iki jangan dikosongi Pancasila, bahasanya gak usah diisi, kamu gak ngajar iku. Pramuka mana, silat mana, gak usah diisi. Nah, iki lek mau komisi keterangan boleh, pramuka, opo, mau diisi boleh, silat diisi boleh, ya. Tanda tangan. Kamu tanda tangani. Mari. Jabatannya selesai sudah tugasnya ini. Gampang kan, nggak rapot itu. Nggak rapot itu penting itu dari awal itu wis bener. Dari awalnya dari mana? Dari LKLK sebelumnya itu sudah ada ininya. Nah ini, misalnya kriteria-kriteria ini dan harus ada derajat.
Coba nanti kamu lihat kelas sebelah. Ono derajatnya enggak? Seperti ini enggak? Yuk bandingkan. Delok tekmu tugasmu ya apa gitu. Iki harusnya 2 iki praktek. Kodekmu ono lesan enggak, Mang? Ada tadi Ustaz. Nah, iki tulisan lesan iki. Oke. Ya. Nggih. Jadi iki tulisan sumatif 1 teori. Iki tes tulis. Tes tulis. Enggak usah Nggih. teori, tes tulis. Terus kamu bedakan berdasarkan surat-surat boleh. Begini iki berarti surat At-Takasur, begini surat kedua, surat ketiga. Sampai berapa surat? Ya, 4. Baru begini iki bukan praktek tapi apa? Tes Tes lisan. lisan. Iya, bagus. Mari. Tes lisan ada berapa surat? 1 tok ya wes 1. Ini ada 4 surat didadekno siji ae. Ya, jadikan 1 lebih efisien. Nggih, Ustaz. Oke? Nggih, siap. Nah, ini kalau kamu memisah lewat surat-suratnya. Kalau enggak, sumatif 1. Saya tulis. Ya. Begini kamu tulis kayak tadi. Kayak dhuwur memahami, iki apa? Lah, kayak ini kan menerjemah, memahami. Ya wis. Hanya 1 tok. Berarti ini sumatif 2, 3, enggak usah diisi. Iki lho. Dikosongi nggih berarti Ustaz. Kosong. Nggih. Nah, berarti iki kosong, buah iki kosong. Nah, iki piro iki? Sumatif 2. Iki sumatif 3. Nah, kalau kamu berdasarkan materi, sumatif 1, 1, 1, boleh. Iki materi. Surate, surat At-Takasur, surat kedua, ketiga, boleh. Berarti ini sorry kudono isini. Gitu. Nah, iki dijadekno siji, gak. Iki mek siji. Surate ditulis dari rombongan di gini. Bukan dipecah di atas. Bukan dipecah di sini. Dimasukkan di dalam sini. Oke? Jelas? Nggih. Ya, Nggih, oke. insyaallah. Matur nuwun Siapa lagi Ustaz. tanya? Ya, siapa lagi tanya? Ya, saya Ustadz. Ya. Ya, kalau pemahaman saya dari sumatif itu saya pikir ada sumatif tengah semester atau yang kita sebut PTS itu, yang K13 itu kan dulu disebut PTS. Saya kira seperti itu. Sumatif 2 akhir semester, saya kira seperti itu. Loh. Bukan, nggih? Kamu berapa sumatif sak semester? Ya, pemahaman saya itu 2 tengah semester sama akhir semester gitu. Jadi ini umi mamek situ. Lek 2 ditulis 2, Nduk. Sumatif 1, sumatif 2. Ya, Iya, berarti sumatif 1 itu turun. misalkan tengah semester berarti dianggap sumatif 1 gitu kalau misalkan saya ya Boleh. di lembaga saya. Boleh. Berarti ini di akhir kan? Sumatif 2. Ya. Nggih. Iya, enggak ada masalah, Mbak. 2. Oh, begitu. Malah lebih rigid lebih bagus menurut saya. Lebih rigid skormu lebih tinggi. Artinya itu sesuai yang terjadi di sekolah 2 kali. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Jadi yang deskripsi yang paruh semester itu di sebelah kiri. Berikutnya sebelah kanan. Gitu loh. Nah, kalau ini misalnya kalau di perguruan tinggi kan hanya ganjil genap. Ya. Kalau ganjil kan ada UTS WAS, genap UTS WAS, berarti ada 4. Boleh. Kamu ada 4 loh boleh setahun. Oh, ini simulasi kok. Minimal sebenarnya minimal 2. Tapi tadi tak tanya Umi kok 1, ya wis aku percaya karo. Ngapunten Ustaz, di sekolah saya memang nggak ada PTS. Ya wis. Ya sesuai dengan di sekolah. Oke. Iya. Mbaknya tadi Siti Aminah kalau memang 2 ya ditulis 2, Mbak ya. Iya, Ustaz. Oke. Ya, bagus lebih rigid gitu. Oke, siapa tanya lagi? Saya Ustaz. Ya.
Kalau seandainya 2 itu sumatif 1, sumatif 2. Lah untuk nilai akhir semester itu kalau tadi kan kalau 1 hanya 90, Ustadz. Nah, ya ditambah bagi Untuk 2, nilai Mbak. akhir semester. Ya ditambah dibagi 2. Oh, ditambah dibagi 2 ngeten. Iya, gak apa-apa. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Ustadz. Ya, pembulatan nanti. Ayo, apa lagi? Cukup? Halo? Insya Allah Insya Allah sampun. cukup. Hari ini kan untuk besok.